Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Dewi Yuniari dalam program Bisnis Bali News, masih seputar pandemi COVID-19 yang memberikan dampak kepada semua elemen masyarakat. Saat ini saya tengah bersama dengan Branch Manager Viv Group Denpasar, Bapak Imade Kunang Satria Wibawa. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik. Baik ya, baik iya. Selalu. Jadi kurang lebih sejak Maret ya kita ada pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat luar biasa. Betul. Jadi bagaimana Pak keberadaan Viv Group Denpasar sendiri di tengah pandemi ini, Pak? Oke ya, Viv Group Denpasar saat ini dari 7 cabang yang ada di Bali. Ada 7 cabang. Betul, 7 cabang yang ada di Bali. Kita cabang paling gede di Bali saat ini yang mengelola kurang lebih di 400-an M lah aset yang kita kelola saat ini. Di masa pandemi ya banyak hal lah ya yang kita hadapin. Ini menjadi tantangan buat semua, terutama jasa keuangan atau industri keuangan ya, Mbak Dewi. Ya, jadi sebelum jauh gimana sih Pak keberadaan Viv Group ini, Pak? Oke, untuk Viv Group kita sebenarnya pertama di Bali dulu pakai nama FIF ya tahun 91 ya, terutama Denpasar pertama kali tahun 92 kita udah nama FIF ya di Bali. Nah, kita ada 7 cabang ya. Di Denpasar, di area Denpasar sendiri kita ada 3 FIF Denpasar ya di kantor ini. Kedua kita ada Denpasar 2. Terus yang ketiga di kota kita ada Viv Group Kute. Nah, selanjutnya kita ada 1 cabang di Gianyar, ada 1 cabang di Klungkung, 1 cabang di Tabanan, dan 1 cabang di Singaraja. Di Singaraja. Yes. Ya. Jadi banyak sekali ya cabangnya, ada 7. Kemudian Betul. ada berapa bidang sih Pak di Viv Group ini, Pak? Untuk Viv Group kita ada beberapa line bisnis ya. Yeah. Pertama kita namanya Viv Astra. Viv Astra ini kita bergerak di membiayai motor baru atau new motorcycle. Kedua kita ada Danastra, ya kita membiayai refinancing ya, Mbak Dewi ya. Yeah. Terus kita ketiga ada Spectra, ya ini kita multiguna. Jadi ada elektronik, ada gadget, furniture, dan lain sebagainya. Yang terakhir line terbaru kita namanya Mitra. Ya, ini kita membiayai haji dan umroh. Ya, jadi ada berbagai bidang juga. Betul, tadi kembali ke dampak dari pandemi ini. Jadi Viv Group ini juga terdampak ya dari pandemi COVID-19 ini. Jadi gimana sih Pak saat ini kondisinya? Apakah ada penurunan yang sangat signifikan? Selama pandemi ya, tepatnya diumumkan Maret ya, kurang lebih mulai April kita cukup signifikan ya. Misalnya kita di marketing ya, di penjualan kita, di pembiayaan kita turun antara 40 sampai 50%. 40 sampai 50% penurunannya. Yes, penurunan dari sebelum masa pandemi ya. Ya cukup drastis buat kita. Dari sisi operation juga ya sama, karena Bali kita tahu sendiri ya, semua di Bali bahwa pertama bisnis yang ada di sini adalah terkait pariwisata. Mau nggak mau konsumen kami juga terdampak karena kebagian besar konsumen kami juga bergerak di bidang itu. Pariwisata. Ya mau nggak mau. Jadi secara operasional kita juga mendapat cukup dampak signifikan ya. Kalau dibanding nasional mungkin kami Bali paling terdampak. Paling terdampak ya, karena memang masyarakat Bali sendiri sebagian besar mata pencahariannya di pariwisata. Betul, Mbak Dewi. Ya. Nah, kemudian tadi mengalami penurunan, tentunya ada langkah-langkah yang diambil dari Viv Group ini. Ada nggak, Pak? Ya, jadi gini. Selama masa pandemi, jadi good newsnya seperti ini. Viv Group kita udah era digital itu udah mulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi semacam kita sebenarnya dengan adanya pandemi kita merasa paling siap mungkin ya dengan finance company, karena ada beberapa kita polanya udah digital. Misalnya kita ngomong dari kredit kita udah banyak banget. Kita artinya tidak perlu survei seperti dulu ya. Jadi kita udah pakai scoring ya. Jadi kita udah baca ya, kita pakai intelligence artificial ya, kita udah baca. Jadi ya apalagi konsumen yang memang good record di kami tidak perlu kunjungan lagi. Ini mengurangi juga untuk kita perlu, karena pola kita udah berarti digital. Memberikan kemudahan. Betul, ini sangat memudahkan buat konsumen. Yeah. Kedua misalnya dari marketing. Marketing terutama ya kita ada perubahan pola di sini ya. Betul. Jadi perubahan pola kita ya, sebelumnya kita mungkin gathering customer, kita ketemu, kita ngadain pameran bentuk fisik, orang datang. Di masa pandemi hal itu kan tidak mungkin dilakuin. Selain karena memang social distancing kita, konsumen juga orang rata-rata menghindari keramaian. Ya kita berubah ke digital. Jadi banyak kita lakukan digital ya, promo dalam bentuk digital. Terakhir kita kemarin ada Fit Fest ya namanya,
dalam rangka Hari Pelanggan ya di bulan September ini tanggal 4 ya kita ada. Jadi semacam pameran dalam bentuk digital. Banyak banget kemudahan kita tawarkan di situ buat konsumen seluruh Indonesia. Ya betul. Seperti itu. Kemudian efisiensi mengarahkan digital ini gimana Pak efisiensinya? Ya terutama tadi kalau terkait efisiensi yes karena tadi kita lebih efektif dan efisien karena tadi intinya orang mungkin kita banyak tergantikan di situ ya semacam tadi tergantikan oleh aplikasi terutama ya. Ya tapi ada juga hal yang tidak tergantikan. Tapi kita ngomong secara efisiensi cukup efisien dengan kondisi saat ini digital ya tadi sangat membantu kondisi operasional kami ya sehingga kami tetap bisa beroperasional dengan baik lah selama masa pandemi. Nah, kendala-kendala beralih ke digital ini kan sebenarnya Viv Group ini kan juga bukan hal baru gitu ya. Sebelumnya juga sebelum pandemi juga sudah mulai gitu. Ada kendala nggak sih Pak? Ya selama mas rantai transisi ya, ya cuman tadi pasti ada kendala yang terkait digital karena konsumen kami tapi good newsnya lagi balik lagi ya. Ini saya bilang good news lagi buat Viv Group. Konsumen kami diantara banyak di 21 sampai 50. Ya di umur ini kan kita ngomong digital, ngomong gadget saya rasa umur-umur ini familiar ya dengan itu ya. Sehingga ya kami cukup terbantu. Ya kami juga dengan database yang cukup besar buat kami di Viv Group. Ya ini dengan mudah kami mengakses konsumen kami. Kami berapa banyak layanan. Kita ada Viv Group Mobile Customer. Yang konsumen bisa mendapatkan informasi terkait cicilan, terkait jatuh tempo. Yang terakhir kita ada Astra Pay. Ini salah satu aplikasi yang memudahkan konsumen tidak perlu datang ke kantor atau ke payment point kami jika misalnya tadi menghindari untuk datang ke tempat ramai itu bisa pakai Astra Pay. Ya, aplikasi ini memudahkan konsumen tinggal dari rumah membayar cicilan, bisa juga lihat jatuh tempo. Selain ngomong cicilan, di sana juga bisa kita top up pulsa, bisa tagihan listrik. Canggih ya Pak ya aplikasi. Bisa banyak. Jadi banyak kemudahan yang kita berikan di masa pandemi ini buat konsumen. Betul. Nah kemudian berbicara tadi konsumen, ada nggak sih Pak relaksasi untuk konsumen di tengah pandemi ini? Oke, Viv Group sama. Jadi kita juga sesuai dengan kebijakan pemerintahan ya. Jadi ya kita menjalankan juga relaksasi di awal-awal pandemi di April cukup banyak, hampir 30% ya. Kita konsumen kami melakukan relaksasi. Karena memang yang terdampak kan di awal-awal ya, terasa banget mulai April. Jadi fix-nya kalau lihat data sih paling banyak kita April, Mei, Juni. Konsumen kami melakukan relaksasi. Kami sama, jadi kami sama sesuai dengan kebijakan pemerintahan terkait stimulus selama masa pandemi ya kita juga ada. Berarti saat ini sudah normal seperti biasa Pak? Kebanyakan normal, cuman paling ada 1-2 saja karena secara umum sudah artinya konsumen kami yang mengalami dampak signifikan dan tidak dapat melakukan angsuran ya nyicil secara normal sudah melakukan relaksasi di awal-awal pandemi. Baik, kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat dari Viv Group ini Pak di tengah pandemi ini saat ini kan semua sudah mengatakan masuk ke new normal gitu, apakah sudah mulai lagi? Ya tadi, ya mau nggak mau karena kami bisnis dalam jasa keuangan ya tadi kita pertama sih memastikan ke konsumen kami bahwa kita juga menerapkan ya protokol kesehatan. Sehingga tadi event konsumen yang harus bertransaksi sama kami datang ke kantor melakukan pembayaran ataupun mengapply ya kredit dan yang lainnya itu benar-benar kita udah menerapkan protokol. Jadi jarak pun kita udah atur, yang selama sebelum pandemi kan jarak antri pun kita nggak atur. Saat ini kita atur kursinya udah berjarak. Melakukan pembayaran ke kasir kami pun, kasir kami memakai APD ya sesuai protokol juga dan dia ada jarak juga. Di depan pun sebelum masuk ke ruangan kami menerapkan protokol kesehatan, ada tempat cuci tangan, diukur suhu. Ya saya bilang ini hal yang kita memastikan, kita pingin bahwa konsumen kami juga datang ke kami tanpa ragu dan tetap merasa aman bertransaksi dengan kami. Ya artinya sudah menerapkan protokol kesehatan ketika berkunjung ke kantor itu sendiri, memastikan bahwa konsumen juga merasakan kenyamanan gitu Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah yang dilakukan tadi sudah ada relaksasi, kemudian kemudahan juga ada gitu kan. Saat ini bagaimana dengan konsumen itu sendiri bisa merasakan semua relaksasi dan kebijakan yang diambil oleh Viv Group ini Pak? Yes, ya selama masa pandemi konsumen aktif kami ya jadi beragam ya kondisinya. Ada yang kalau kita ngomong terdampak, ada yang sangat dampak. Ya masing-masing memang kita tidak bisa sama ratakan ya Mbak Dewi. Jadi kami sangat fleksibel dalam hal ini. Jadi ya yang berjalan di Bali terutama ada konsumen kami yang memang bisa
full nyicil seperti normal, event sudah relaksasi ya kita terima. Adapun setelah melakukan relaksasi banyak juga yang maksudnya tidak mampu full, tetap bahwa kami secara senantiasa welcome karena bagaimana itu konsumen kami, kami dapat membantu sebijaksana mungkin ya selama terkait masih dalam hal-hal yang sudah kita sepakatin bersama dengan konsumen ya kami sangat fleksibel dalam hal itu. Intinya ya bahwa kami hadir untuk konsumen kami yang ada di Bali. Ya begitu juga dengan konsumen yang sudah, bahwa kita besar dari konsumen yang ada di Bali itu. Ya kita ingin tetap sustain, tetap growth ke depannya. Ya kita juga melakukan banyak hal yang kita lakukan untuk memberikan kemudahan terhadap konsumen kami. Ya. Ada nggak sih Pak yang tidak bisa membayar sama sekali gitu cicilan, sehingga apa kebijakan dari VIP Group ini? Ada 1-2 yang tidak bisa membayar sama sekali. Ya banyak win-win. Kita solusi win-win banyak banget ya yang kita bisa lakuin. Ya ada yang memang benar-benar tidak bisa sama sekali meminta waktu ditangguhkan sebulan 2 bulan. Ada juga yang memang cuman minta membayar bunga saja. Jadi banyak case dan memang tidak sama di masing-masing orang. Semuanya dalam hal ini kita dalam masa pandemi kita tidak mau menerapkan aturan sepihak. Betul. Semua kita mencari solusi bersama, pada intinya bagaimana konsumen kami tetap bisa memakai fasilitas, menikmati fasilitas dari kami, bagaimana kami juga dapat tetap bertumbuh dan sustain melakukan operasional seperti dalam masa pandemi. Betul, karena kan kita juga tidak bisa bergerak tanpa konsumen gitu ya. Betul, Mbak Dewi. Kemudahan dan kerjasama, jadi sama-sama enak gitu. Yes, benar Mbak Dewi. Mungkin Pak Kunang bisa sampaikan juga kepada pemirsa keberadaan VIP Group ini, kan mungkin banyak ya yang belum tahu tentang keberadaan VIP Group yang ada di Denpasar, karena kan menyakup Denpasar sendiri lumayan luas gitu. Silakan Pak. Oke, buat pemirsa di Bali ya khususnya, bahwa VIP Group ini ada 7 cabang semua di Bali, dan kita ada 4 line bisnis. Pertama kita ada, saya bilang tadi, motor baru namanya VIP Astra bagi konsumen yang butuh motor baru. Kedua kita ada refinancing namanya Dana Astra bagi teman-teman yang memang membutuhkan untuk merefinancing kembali motornya. Ketiga juga ada multiguna, kita namanya Spectra. Yang terakhir kita ada Mitra, ini line bisnis terbaru kita. Ya ini buat pemirsa juga, ini kita bisa membiayai haji dan umroh. Ya itu mungkin. Jadi kita tersebar di Bali dengan 7 cabang. Baik Pak Kunang, jadi sudah banyak ya, sudah 7 cabang, dan saya rasa juga banyak masyarakat yang sudah mengenal VIP Group ini gitu kan. Iya Mbak Dewi. Dan kita bergerak bersama-sama untuk melewati pandemi COVID-19 ini ya Pak. Oke, Mbak Dewi pasti berlalu. Karena kita ingin sudah merindukan kehidupan seperti sedia kala, seperti itu. Kita berharap bahwa tadi kita semua segera ekonomi segera pulih. Pertama kita menjaga kesehatan, dan saya rasa ya mari kita bersama-sama menjalankan protokol sehingga tadi begitu tingkat kesehatan kita meningkat, saya rasa ekonomi akan segera pulih, mungkin pariwisata akan segera kembali dibuka buat Bali. Betul, jadi kita sudah merindukan hal-hal yang biasa kita lakukan sebelum pandemi ini. Iya betul, kita doakan bersama ini segera kembali pulih. Iya. Jadi Pak Made, terima kasih informasinya, semoga kita sama-sama bisa melewati ujian ini, pandemi COVID-19. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Kunang Setriawibawa, Branch Manager VIP Group Denpasar. Saya Dewi Neri, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Om Santi.